Ilmu di pangalawan ada yang bersuru aja. Daerah moluan. Molo sonyoluan. Do pamunuan. Daerah nama pareha pamunuan tu hidan wae. Ima molo taberet wae warisan leluhur. Jadi molo warisan gue malu pausiang maya deh. Jadi di London dua marisuang tuh pausiang malu sarung nah. Tiris tukusan. Kalau tiris jalani di besok kami asal kasiga itu molotut pemain na sama pasi-pasi aksara batakor alai konser kebangga di suku Batak. Di hari Sabtu dua suku bangsa di Republik Gon dan memiliki tradisi beraksara. Salah satunya Batak yang memiliki varian Tua Karo Semanung Papa Dairi dan Angkora Mandairi. Nah, sebelum ke teknis, karena angkua karena perlu tak berkumpul sonari, sontia do manuraton baru tak berdua sontia do bentuknya. Itu aku kira-kira itu ada. Itu intini mau lupa tempat gumuluan lalu menigati sama dia aksara Batak. Alai aturan so teknis na sama ni tidak maju aksara Batak dan aksara di Nusantara. Nah berjulu bahwa aksara Batak itu adalah bersifat silabis. Menurut silabis satu suku kata dilambangkan oleh satu huruf, 5 silabis. Berbeda doang fonetis. Jadi silabis suku kata deh. A, ha, ma, na, ra, ta, la, ba, sa, da, da. Jadi menurut aksara-aksara yang bersumber dari India, baru bersifat silabis. Termasuk aksara Jawa, aksara Kagana, Sarafana Corokop. Nah, molo asal usul setiap aksara Batak. Jadi karena tinupannya putih sebenarnya molo siap pendekatan ilmiah bahwa aksara Batak ini ada bukan silsilahnya sementara buat setiap harorona. Itulah pendekatan ilmiah. Jadi kalau pendekatan mitos tindak keturian beberapa setelah Batak atau aksara Batak. Nggak dulu, soalnya cerita. Ada salah guru nggak dulu. Jadi artinya aroma komplit mana sih tanah ramai mana surat kau. Jadi ramai mana yang mana nak buat guru. Ajar yang mau mengalokot dan perboran perbunyi pikiran tu tak lagi jauh. Jadi Roma nion sisa halakon diajarin mana secara ilmu. Jadi dibuat di mana cuki-cuki merdaka tahun cuki-cuki itu bisa cuki di mana jam long mana terjadi mana huruf H ini mitos kali itu kan. Baru kami manusia itu berapa? Diberi di mana teror di mana? Diberi di mana teror di mana? Kau tu gawon. Nah ini bebe nah. Soalnya mak sudah alai ini kalinya mitos karena mitos juga sumber sejarah yang menjadi sumber kekayaan dari sebuah kebudayaan. Nah kemudian itu tadi bagaimana ilmu paleografi atau ilmu yang mempelajari tentang tulisan-tulisan kuno itu menentukan silsilah aksara. Tujuannya adalah memperbandingkan bentuk-bentuk yang ditemukan itu. Nah, oleh karena itulah pada sore hari ini saya akan memberikan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan fakta. Tidak apa dulu. Mulu-mulu bentuk ni ai sono
Boroniku adong anom bentuk ni aksara na adong di pustaka laklak betul logistik kan asal mana na baru diciptakan aksara Batak. Itulah bagaimana caranya ilmu paleologi atau paleografi itu membuat pendekatan pengelompokan dari aksara-aksara yang ada di bumi ini, ada di dunia ini. Nah, ini nanti akan kita jelaskan yang aksara Batak dari Brahmi. Kemudian tulisan-tulisan di Nusantara itu dikelompokkan di antara tulisan Jawa, Sunda, dan Bali itu disebut dengan tulisan Anacara. Tetap tadi bentuknya adalah silabis atau suku kata. Kemudian aksara Batana. Nah, ini masih satu rukun dengan aksara-aksara yang ada di Batak. Itu aksara Kerinci, Rejang, Lampung, Lebak, dan Pasema. Pasema itu dari Sumatera Barat. Kemudian aksara Batak itu ada memiliki varian Toba, Karo, Sumbawa, Papak, dari Reman, Kola, Mandailing, dan aksara Sulawesi itu aksara Bugis, Makassar, dan Lima. Kemudian aksara-aksara di Filipina karena datangnya itu dari berbagai jalur. Ada yang langsung dari Formosa, ada yang melalui Barus. Kalau aksara Batak itu menurut hipotesisnya itu bersumber dari selatan. Yang mana ke selatan itu adalah Tapanuli Selatan. Ketika di daerah Tapanuli Selatan itu dengan penanda banyak ditemukan candi-candi yang bercirikan Hindu Buddha di sana. Jadi itu. Jadi menurut hipotesisnya bahwa aksara Batak itu pertama masuk dari daerah selatan masuk ke daerah utara. Daerah selatan Tapanuli Selatan masuk ke daerah utara, mungkin ke Simalungun, ke Karo, dan ke Papua. Begitu jalur masuknya aksara. Nah, bukan ini fokus kita, saya hanya sekilas untuk memberikan informasi. Dan inilah silsilahnya. Kalau kita lihat ya, bahwa aksara yang kita gunakan sekarang dan digunakan oleh mayoritas di dunia ini adalah bersumber dari aksara Venesia, Yunani, kemudian Latin. Sedangkan aksara Batak dan yang kita sebutkan tadi itu adalah bersumber dari Aramia, melainkan aksara Ibrani, Farsi, Arab, Brahmi. Dan lebih lanjut bahwa aksara Brahmi itu memunculkan aksara-aksara Balawa, yaitu Khmer, Proto, dan Jawa. Kemudian turun dia ke daerah Sumatera, itulah tadi aksara Lampung, Encong, dan salah satunya adalah aksara Batak. Seperti itu. Dari mana asal usul dari aksara itu? Nah, kemudian saya katakan tadi bahwa dari mana tahu Pak Nababan aksara-aksara itu? Tadi karena saya juga menggeluti pada itu, saya menemukan di ratusan pustaka. Jadi kalau surat Batak atau aksara Batak yang dituliskan di kulit kayu itu yang disebut dengan pustaka laklak, karena laklak itu artinya adalah kulit, kan itu kan? Nah, kulit kayu. Jadi laklak bisa juga di kulit kayu. Pokoknya kalau laklak itu kulit namanya. Tapi pustaka atau surat Batak yang dituliskan di kulit kayu itu namanya pustaka laklak. Sedangkan yang dituliskan di bambu, naskah bambu dan naskah tulang. Nah, kemudian ini menurut Lindler, inilah isi dari semua isi dari naskah-naskah itu. Saya sudah mengunjungi banyak museum di Eropa, di belahan Eropa. Jadi menurut Lindler, seorang dokter di masa misionaris, dia mengelompokkan ilmu-ilmu ini seperti ini. Kalau saya bacakan bisa dibaca sendiri, dan mungkin istilah-istilah ini mungkin ada istilah-istilah yang asing. Yang pada umumnya dikelompokkan dia ada cerita. Ini dalam jumlah yang sedikit. Karena memang pustaka laklak judulnya digunakan orang Batak itu bukan digunakan untuk hal-hal yang sifatnya praktis, bukan.
Jadi pustaka laki-laki itu, surat Batak itu digunakan oleh kalangan terbatas, yaitu dari wanita. Sehingga ilmu yang didapatkan di pustaka itu adalah sifatnya ilmu medis atau medis, ya. Jadi dari situ kelompokannya ada cerita raya, ada ilmu hitam, ada ilmu putih, ada obat-obatan, kemudian ada ilmu tambatu atau norma. Ada buat tulis macam naik. Meskipun secara saya sebagai akademisi dari apa ini manuskrip ini, bodoh, magbaik dari rei, alesen, sendiri nonton dari itu atau mujahan, mulai orang nomor hana itu anak boro, hari ini itu baik, disebut-sebut nih. Silakan korbo itu, terlihat macam orang makan. Nah itu kita bukan sampai situ. Kemudian ada pengobatan, ada dapat dulu. Jadi di orang Batak juga ada ilmu apa? Kalau dibandingkan yang di Jawa itu tuyul. Caranya adalah ilmu tabeku ini bisa untuk mendapatkan hagabion, supaya berketurunan, kemudian bisa untuk mendapatkan rezeki harta. Nah, itu ilmu tabbatua namanya, ilmu tabbatua. Dan kemudian pangiro, jadi cara berlima atau cara berkeramas itu yang pakai apa itu? Pangir, itu ada itu. Kemudian obat-obatan, nah tentunya nuju. Jadi hampir saya kira dari segi presentasi bahwa pustaka laki itu selalu itu dalam sebuah pustaka. Misalkan ada di sana misalkan ilmu-ilmu yang tadi itu apakah ilmu hitam, ilmu putih, kemudian cerita selalu ada bagiannya tentang nuju. Jadi orang Batak selalu meneliti parlangitan. Dia kalau meneliti parlangitan artinya dia dengan mata telanjang bisa melihat tanda-tanda alam apa yang akan terjadi. Jadi misalkan kalau di Soroboro, Bauma misalnya itu bisa dia lihat. Karena nenek moyang kita dulu terakhir itu melihat yang namanya hilal sekarang itu, mereka mampu melihat itu. Bisa melihat itu bagaimana bintang Siparia di mana posisinya. Itu dari mungkin trial and error, ya, karena mencoba tapi disatukan. Nah, apakah perbintangan ini atau hari-hari orang Batak ini digunakan dalam tujuan perhitungan hari atau penanggalan? Tidak. Jadi hari-hari itu sebenarnya digunakan untuk melihat hari-hari baik dan hari-hari tidak baik. Itu tujuannya. Jadi kalaupun misalnya ada yang menyatakan mau disahkan apa tahun baru Batak, artinya gunanya bahasa dan bulan, siapa pun bisa menentukan ini. Tetapi layaknya peringatan apa itu tahun baru kan harus ada di tengah. Kemudian tahunnya tahun berapa? Itu selalu menjadi masukan dari saya bagi orang yang mau membuat tahun baru Batak. Untuk apa? Dan memang akuratnya seperti apa? Apa bisa ditarik? Itu saya katakan. Nah, balik lagi ilmu yang lain, misalnya panghalaan. Nah, jadi panghalaan itu biasanya terbuat dari bambu berbentuk silinder. Kemudian ada kolom vertikal, itu nama hari-hari mulai dari Artia sampai terakhir. Kemudian yang ke kanan dia adalah nama-nama bulan dari Sepahasa sampai bulan 12. Nah, kemudian nujum yang memakai binatang misalnya Haji Nakafirin, Mantu Gantung, Haji Payung, Parbujikun, Pura-Pura, Rabu Sipokas, Para Payung. Ini semua sudah saya buat menjadi buku. Jadi artinya saya mencoba untuk bagaimana menjalani pemikiran para datu itu dalam sebuah kitab besar nantinya, dan bisa dibayangkan bagaimana tebalnya buku itu. Jadi saya bisa menjalani bagaimana pemikiran orang Batak zaman dahulu terkait dengan konsep pemikirannya di zaman ini. Semua kelompok-kelompok ilmu ini seperti layaknya modul pembelajaran seperti yang kita kerjakan sekarang. Nah itu. Tetapi apakah Sinaloa itu memiliki ilmu medis? Tidak. Saya akademisi. Jadi tertarik juga ketika
saya misalnya membaca Pustaka Akhlak, terkadang orang selalu beranggapan bahwa ini medis, padahal ini tidak mati. Ya, ini karena saya juga membuat Pustaka Akhlak dan saya sudah pameran di Frankfurt di Jerman karena ini tergolong buku waktu acara fair di Frankfurt 2015. Ini tidak ada medis. Murni menurut saya ini kajian-kajian akademis. Kalau memang nggak dibawa ke ranah itu kan itu. Nah, ini tadi pustaka dan isinya. Kemudian medianya seperti saya katakan tadi itu bahwa Pustaka Akhlak itu bahwa surat Batak itu jarang dituliskan dalam bentuk prasasti. Jadi kalau misalkan baju-baju nggak banyak itu yang bertulis aksara Batak di tanah Batak. Kecuali kalau misalkan kita ke Barat mungkin karena ada di sana meja namanya. Kalau di kita Tamu Barat, nah sesekali kita temukan itu aksara Batak. Nah ini tadi meja pertama itu dari kulit kayu. Itu kulit kayu alem, ya kayu alem. Itu bahasa Indonesia itu kayu gaharu atau dalam bahasa Latin itu acularia ya. Jadi kalau misalkan ketik itu, nah itulah tadi bahan yang saya gunakan untuk membuat pustaka ini. Ya. Kemudian media yang kedua adalah bambu. Itu macam-macam, ada bulu simiak, ada bulu suraton, ada nama-namanya juga ditaruh. Dan yang paling banyak menggunakan bambu sebagai media untuk menulis surat Batak itu adalah di Angkola Mandailing. Ketika putrinya mau menikah, biasanya si ibu selalu menulis curahan perhatian dia, perasaan dia ketika dia mau berpisah dengan putri ini. Maka disebut dengan boru situliso. Sehingga secara alami bahwa bambu itu sebagai alat tempat menulis, media menulis adalah berkelamin perempuan, makanya boru situliso. Nah kemudian yang berikut media ketiga adalah dari tulang kerbau. Biasanya itu dari bagian tiga nih, nasongol naik, nasongol rakek nih, tenis meja atau di bagian sesak moroi diinjak. Itu sasak. Itu yang digunakan untuk menulis biasanya pangkalan, magic, dan terkadang juga ada potongan-potongan dari tulang kerbau itu yang ditempelkan di badannya menjadi parlabihon atau sipora. Nah itu dari yang dari tulang kerbau. Nah kemudian, nah ini salah satu pustaka. Ini masih satu dengan ini. Ini diyakini sebagai pustaka akhlak tertua dengan acuan yang pertama masuk ke Eropa yang dibawa oleh Gift Alexander Hall. Itu pemberian dari kepada Alexander Hall. Itu 1764. Meskipun semua pustaka laki-laki itu tidak ada di sana dituliskan nama penulisnya secara gamblang, kemudian tahun penulisnya tidak ada. Jadi bagaimana caranya untuk mengetahui usia sebuah pustaka? Harus uji karbon dating, karbon C12. Mungkin bapak-bapak di sini ada yang dari latar belakang ilmu kimia mungkin itu harus pakai ini usianya. Nah, ini sekarang di Museum British Library. Jadi kebetulan beberapa bulan yang lalu waktu launching naskah tertua ini, kebetulan saya diundang salah satu pembicara di Hamburg University untuk memberikan pemaparan apa sebenarnya isi dari pustaka ini. Nah, sebenarnya saya juga menunjukkan seperti apa bentuk dari huruf-huruf yang di Pustaka Akhlak yang menjadi acuan kita dalam menentukan bentuk ini. Jadi ini adalah berisi tentang lemon oracle. Tahu kan lemon oracle? Paramalan dengan menggunakan jeruk. Nah, Bodani panapui aji habonarat
bea di sahid, bea di sahid manorsa, bea di sita-sita. Jadi bea di sahid manorsa itu kan sangat kelas. Karena bahasa-bahasa yang ada di pustaka laki-laki itu bahasa Sanskerta, kemudian bahasa Melayu dan bahasa Batak Purba. Paduan dari bahasa ini. Sehingga isi dari pustaka atau bahasa yang digunakan di subteknis itu di Toba Karo Sumatera Bapak dari yang Kola Mandailing itu hampir sama bahasanya. Jadi salah satu yang bisa mempersatukan kelima subteknis Batak itu adalah aksara sebenarnya. Saya selalu